Bapak Ibu, apa yang menjadi esensi hidup ini? Apa yang menjadi esensi dari hidup ini Bapak Ibu? Apa yang paling utama yang harus ada? Apa yang harus Bapak Ibu tahu? Apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang menjadi esensi, yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup ini adalah tangan Tuhan. The hand of God. Kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup ini. Amin. Yang kita butuhkan adalah kehadirannya. Yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang kita butuhkan adalah penyertaannya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, itulah yang saya rindukan. Dan saya percaya, yang Bapak Ibu rindukan juga adalah kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu saudara saya menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadiratnya, menghadirkan hadirnya Tuhan? Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menjadi seorang penyembah yang benar, apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari Bapak Ibu kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Ya. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah Bapak Ibu, apa arti dari bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri. Bersemayam artinya dia Tuhan yang hadir. Bersemayam artinya dia Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Dan ayat ini lebih luas lagi berbicara kemanapun kita melangkah Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya sebagai penyembah-penyembah yang benar. Amin. Ada Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan selalu beserta dengan penyembah-penyembahnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kita melihat kehidupan dari orang-orang yang disertai Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, hidup ini yang penting adalah bukan Bapak Ibu mau menjadi apa. Bukan apa bisnis Bapak Ibu. Bukan apa pangkat Bapak Ibu. Bukan apa karir Bapak Ibu. Bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Apapun itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang memiliki perusahaan. Ada yang menjadi pedagang. Ada yang bekerja di pemerintahan. Ada yang menjadi sopir. Ada yang menjadi ART, asisten rumah tangga. Ada yang menjadi budak. Nah Bapak Ibu, sekalipun kamu menjadi budak, apa itu? Itu gak penting Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah apakah Tuhan beserta dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu disertai dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bilang, seorang budak yang disertai Tuhan
Itu berbeda. Seorang asisten rumah tangga yang disertai Tuhan, itu berbeda. Seorang sopir yang disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang pedagang yang disertai Tuhan, itu kan berbeda. Dan seorang yang memiliki perusahaan yang disertai Tuhan, itu akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, Yusuf adalah seorang budak, Bapak Ibu. Semua tahu ceritanya, bukan? Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-41. Bapak Ibu, Yusuf ini adalah salah satu dari anak Yakub. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub karena dia lahir dari Rahel, istri yang sangat dicintainya. Yusuf seorang yang memiliki karakter yang baik. Dan Yakub sempat membuatkan jubah yang indah buat Yusuf. Dan kakak-kakaknya menjadi iri. Dan akhirnya Yusuf mau dibunuh. Tetapi ketika Yusuf mau dibunuh, ada tangan Tuhan. Ada the hand of God yang menyertai Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Tetapi akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dan menjadi budak. Bapak Ibu, tahu nggak? Untuk menjadi budak itu juga tidak gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang budak di pasar budak, ketika ada saudagar yang hendak membeli, dia ambil tongkat, kemudian dia pukul-pukul kepalanya. Dia buka mulutnya pakai tongkat. Dia korek-korek kupingnya. Dia tusuk-tusuk perutnya. Dia pukul-pukul kepalanya. Seperti binatang, Bapak Ibu. Diliatin. Diapain. Diam saja. Dan Yusuf dibeli. Dan kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Tapi Bapak Ibu, budak yang disertai Tuhan itu berbeda. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian dia tinggal di rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu percaya? Ini Alkitab yang menulis Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf ini disertai Tuhan. Tuhan beserta dengan Yusuf. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan memenuhi kehidupan Yusuf. Dan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Haleluya. Bapak Ibu, apakah Yusuf berubah menjadi tuan? Tidak Bapak Ibu. Yusuf tetap menjadi budak. Bapak Ibu perhatikan, seorang budak yang disertai Tuhan menentukan berkat tuannya. Semua orang tahu. Itu yang membedakannya. Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu tidak harus selalu menjadi bos. Tapi Bapak Ibu hanya harus ada di posisi Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu. Sehingga perusahaan, di kantor, di mana Bapak Ibu bekerja akan terberkati. Karena ada seorang yang disertai Tuhan. Itulah hidup. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana Yusuf setelah menjadi budak?
Setelah Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia dituduh oleh istri Potifar dan Yusuf menjadi narapidana. Bapak Ibu, apakah itu karir yang bagus buat Yusuf? Tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak ada yang bagus menjadi seorang narapidana. Tapi saya mau bilang, ada narapidana yang disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya? Yusuf di dalam penjara, dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Yusuf menjadi asisten kepala penjara. Yusuf diberi kuasa oleh kepala penjara untuk mengatur segalanya. Dan kepala penjara tidak lagi mengurusi pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi berkat bagi kepala penjara. Dan kemudian Bapak Ibu, selain itu Yusuf juga menjadi berkat bagi juru minum dan juru roti. Ketika Yusuf mengartikan mimpi dari mereka. Nah Bapak Ibu, kemana akhirnya Yusuf? Hidup Yusuf ini Bapak Ibu. Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah Raja Firaun. Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Yusuf tidak perlu mengikuti ujian dan lulus dari kementerian di Mesir. Tapi Yusuf langsung berkuasa di tanah Mesir. Ini yang dimaksud dengan hidup Bapak Ibu. Apakah hidup ini disertai Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berada dan hadir di usaha kita, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu. Seperti Tuhan hadir di rumah Obed-Edom. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, bukan hanya menantu, bukan hanya cucu yang diberkati. Tetapi semua diberkati Tuhan. Keluarganya dan segala yang dipunyainya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14. Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan apa? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan, apa Bapak Ibu? Memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tabut Allah itu berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir di usahamu, kalau Tuhan hadir di pekerjaanmu, kalau Tuhan hadir di bisnismu, apa saja yang dibuat Bapak Ibu akan dibuat berhasil. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan ada di setiap langkah hidup, maka Bapak Ibu akan menjadi terang dan garam bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan dan mengalami ketawaran ini. Bagi dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara semuanya,
menyertai hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan lagi menjadi pecundang. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Siapa yang rindu untuk menjadi penyembah yang benar? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat kehidupan Daud. Daud, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya tentang Daud. Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang Daud ini. Daud adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang hidupnya selalu intim dengan Tuhan. Daud memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, dan selalu berada di hadirat Tuhan, selalu tinggal di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Karena Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang sangat menarik di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan suka. Sehingga Tuhan senang dengan hatinya Daud. Daud memiliki hati yang menyembah, Bapak Ibu. Jadi Daud ternyata punya kualitas dan kapasitas hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan senang. Yang membuat Tuhan tertarik kepada hatinya Daud. Bapak Ibu, tapi saya mau bilang satu hal Bapak Ibu. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, dosa Daud ini gak main-main Bapak Ibu. Karena Daud ini adalah seorang raja. Dosa Daud gak main-main Bapak Ibu. Daud sengaja membunuh karena niat busuknya. Daud berzina di dalam perencanaan. Nah Bapak Ibu, apa yang membedakan Daud dengan kita ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, ampuni saya. Ampuni kesalahan saya. Engkau Tuhan yang pemurah. Engkau Tuhan yang maha pengampun. Engkau Tuhan yang maha baik. Engkau yang selalu mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya. Tuhan, jangan hukum saya. Jangan sampai menjadi kutuk buat anak saya. Bapak Ibu seringkali berdoa seperti itu bukan? Bapak Ibu, doa yang seperti itu bagus. Karena itu kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di balik kata ampun Bapak Ibu, seringkali kita takut kalau Tuhan menghukum kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita begitu takut Bapak Ibu atas semua yang kita lakukan. Dan itu membuktikan bahwa kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita masih jauh dari mengenal Tuhan. Tapi Bapak Ibu, berbeda dengan Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud dari pelanggarannya, dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bapak Ibu perhatikan. Inilah konsekuensi yang Daud harus terima atas perbuatan dosanya terhadap Tuhan.
pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya di rumah. Tapi lihat Bapak Ibu, Daud berdosa terhadap Tuhan. Daud menghina Tuhan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan Daud berdoa begini Bapak Ibu. Ini doa Daud Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 13. Mazmur 91 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, inilah doa Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, Daud berdoa, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya, yang aku perlukan adalah rohmu. Yang aku perlukan adalah Tuhan beserta denganku. Apa bedanya dengan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara saya ketika berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan. Ada satu ketakutan. Apalagi kalau dibilang, kamu akan mengalami kesulitan. Bisnismu akan hancur. Keluargamu akan hancur. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pasti takut bukan? Dan kita langsung tersungkur. Jangan hukum aku Tuhan. Jangan buat seperti itu Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Semua doa kita seperti itu. Tapi lihat. Daud enggak takut hukuman Tuhan. Daud enggak takut dihukum Tuhan. Daud cuman bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, Daud tidak takut hukuman. Daud hanya takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Daud hanya takut kalau Tuhan membuang dia. Daud hanya takut kalau Tuhan mengambil rohnya dari dia. Kalau Tuhan tidak bersamanya. Kalau Tuhan tidak berserta dengan dia. Dan kalau dia tidak disertai Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa doa Daud ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang, berkat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah disertai Tuhan. Berkat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah Tuhan ada bersamamu. Nah Bapak Ibu, semua ini berbicara tentang keintiman. Semua ini berbicara tentang hubungan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya Tuhan selalu bersama dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu harus datang di hadirat Tuhan. Bapak Ibu harus datang di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu intim dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadiratnya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, dan Tuhan akan selalu bersama dengan Bapak Ibu. Tuhan akan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami dan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Dan Tuhan telah sediakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami banyak blessing. Ada banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan. Ketika Bapak Ibu berada di hadirat. Itulah yang penting di dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup yang disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bangun keintiman itu. Bangun keintiman itu. Bangun kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang penting dalam hidup ini. Adalah Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan
selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu.